Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-21. Apakah manusia bertahan dalam kedudukannya yang dimilikinya ketika ia baru saja diciptakan oleh Allah? Jawabannya, nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa, yang dibiarkan mengikuti kehendaknya yang bebas, dibujuk oleh godaan iblis dan melanggar perintah Allah dengan memakan buah yang terlarang itu. Oleh perbuatan itu mereka jatuh dan kehilangan kedudukan sebagai orang tidak bersalah yang mereka miliki pada waktu mereka diciptakan. Jawaban ini dapat kita baca dari Kejadian pasal 3 ayat 6, 7, 8, 13, Pengkhotbah 7 ayat 29, dan 2 Korintus 11 ayat 3. Dari jawaban tersebut kita mengetahui bahwa Adam dan Hawa dengan sengaja berdosa kepada Allah. Kehendak bebas yang dikaruniakan Allah untuk digunakan bagi kemuliaan Tuhan, untuk taat kepada kehendak Tuhan, justru dipakai untuk melawan dan memberontak dengan sengaja kepada Tuhan Allah. Manusia sendiri yang dengan sengaja memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, menggeser posisi Tuhan Allah yang mengatur dan menata kehidupannya dengan cara ia mau dirinya sendiri yang mengatur dan menata kehidupannya. Padahal jelas-jelas manusia adalah ciptaan Allah dan terbatas walaupun punya kebebasan. Terbatas pada dirinya, terbatas di lingkungannya, terbatas pada ruang waktu. Begitulah keadaan manusia pertama dan keturunannya juga berada pada posisi yang ada pada diri Adam dan Hawa. Dengan demikian kita mengerti bahwa keberdosaan, kesalahan, pemberontakan itu sepenuhnya adalah karena kemauan, keinginan manusia. Tuhan tidak mengendaki manusia berdosa kepadanya. Tuhan tidak mau manusia itu melakukan kejahatan. Tetapi faktanya manusia jatuh di dalam keberdosaannya. Kehilangan kedudukannya sebagai orang yang tidak bersalah. Memang benar Adam dan Hawa diciptakan Allah dalam posisi dan kondisi yang sudah dewasa. Patut diuji kesetiaan ketaatannya kepada Allah. Namun karena keinginannya mendengar begitu saja godaan si iblis, karena ia memang sendirinya mau seperti apa yang dikatakan oleh iblis, mau menentukan apa itu baik, apa itu jahat, apa itu benar, apa itu salah. Seolah-olah memposisikan diri sebagai yang ilahi. Padahal jelas-jelas manusia adalah ciptaan yang terbatas dan tidak mungkin berdiri sendiri. Manusia perlu dan membutuhkan ciptaan Tuhan yang lain. Terlebih khusus hidupnya sepenuhnya ada di dalam kekuasaan dan kedaulatan Tuhan Allah. Dengan kata lain, kita diajar untuk memiliki pengertian yang mendasar tentang keberadaan kita yang sudah berdosa, yang kecenderungan hatinya melawan Tuhan Allah. Karena itu, marilah kita bersyukur karena Kristus sudah menebus kita sebagai umatnya. Jika tidak, maka kita berada di dalam bayang-bayang maut selama hidup di bumi, dan manusia berdosa akan mengalami penghukuman kekal yang tidak bisa terceritakan kengerian dan kedahsyatan hukuman Tuhan Allah.
Kiranya penjelasan pemahaman ini bermanfaat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.